maktabnya kurang lebih jaraknya kurang lebih 3 kilo ya, dari maktab ke pelontaran. Jadi BP 6 kilo, butuh tenaga besar, sudah panas, jauh, lapar, Masya Allah, harus bersabar. Makanya tadi saya bilang baca istighfar, baca salawat ya. Bapak Ibu Tuhan Rahman, teman-teman yang berbahagia, sekarang kita akan awali dengan sejarah Jabal Sur. Pernah dengar Jabal Sur? Apa Jabal Sur? Jabal artinya gunung, Jabal Sur artinya gua di mana Rasulullah ya berlindung atau bersembunyi dari kejaran-kejaran kafir Quraisy. Ada siapa saja? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Lahab. Siapa lagi? Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Tomang. Abu Janda. Masya Allah. Abu Janda mau tunggu si proses baru keluar sekarang. Seandainya ada lebih parah. Masya Allah. Jadi Pak Ibu, kenapa Rasulullah berlindung di sana? Padahal itu adalah gunung paling tinggi di kota Mekah. Kenapa ada di sana? Rasulullah diancam oleh penduduk pembesar kafir Quraisy ingin dibunuh. Kenapa? Karena menurut mereka Rasulullah Muhammad ini telah merusak tatanan hidup kita di kota Mekah. Kita tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi, tidak boleh maksiat. Ya, akhirnya Rasulullah pun yang suatu saat didatangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita menyembah ya Tuhan bergantian? Kata mereka, besok kamu menyembah Tuhan kita, besoknya lagi kita akan menyembah Tuhan kamu. Kata Rasulullah, wahai pembesar kafir Quraisy, seandainya kalian meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan menuruti perkataan kalian, keinginan kalian. Maka turunlah Bapak Ibu, turunlah asbabun nuzulnya, turunnya surah Al-Kafirun ini Bapak Ibu, karena Rasulullah tawari untuk menyembah Tuhan bergantian. Apa surah Al-Kafirun? Jadi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itulah asbabun nuzul ya, turunnya surah Al-Kafirun. Rasulullah tidak mau Bapak Ibu menyambut Tuhan bergiliran. Akhirnya mereka pun ya mengadakan rapat di Darun Najwa namanya, di dekat Ka'bah. Itu adalah tempat DPR kalau sekarang ya, perkumpulan para pembesar kafir Quraisy, para pejabat. Ini Muhammad bagaimana, kata mereka, telah merusak tatanan hidup kita di kota Mekah. Ini mereka Pak Ibu rapat pembesar kafir Quraisy ini Pak Ibu dihadiri oleh satu orang kakek tua. Kakek itu hadir dalam rapat. Dia mengaku dari Najd ya, hadir dalam rapat yang mengatakan mungkin ada usulan, kata pembesar kafir Quraisy, untuk menghindari bagaimana caranya Muhammad ini bisa tidak berdakwah lagi di kota Mekah. Lalu katakanlah ya salah satu orang, bagaimana ya, kata mereka, saya usul bagaimana kalau Muhammad kita kurung saja di kamarnya, satu ruangan, lalu jangan dikasih makan, jangan dikasih minum, kita kurung saja biar dia mati dengan sendirinya. Lalu si kakek tua tadi angkat tangan, saya tidak setuju. Nanti kalau Muhammad dikurung, dia akan melarikan diri dan akan berdakwah kembali. Usulan kedua, bagaimana kalau Muhammad kita usir saja dari kota Mekah? Ya, beres. Jangan diterima lagi di kota Mekah. Kata kakek tua tadi, jangan. Kalau Muhammad diusir,
nanti dia akan membuat pasukan di luar sana dan akan menyerang kita, karena dia dari Bani Hashim, ya, dan sangat kuat sekali. Tidak setuju sih kakek tua tadi. Yang terakhir, akhirnya salah satu pembesar kafir Quraisy pun mengusulkan usulan ketiga, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh saja. Akhirnya Pak Ibu, si kakek tua tadi pun, ya, ini setuju. Nah, ke atas kakek tua tadi, kalau ini saya setuju, kalau mau dibunuh. Lalu pertanyaannya, siapakah si kakek tua tadi? Si kakek tua tadi adalah seorang iblis yang menyamar sebagai manusia. Nah, ini Pak Ibu. Malaikat bisa menyerupai manusia, iblis pun bisa menyerupai manusia. Nggih? Contohnya Rasulullah, ya, yang mau wafat, malaikat maut datang bertamu menyerupai manusia. Sekarang iblis, ya, hadir dalam rapat pun menyerupai manusia. Jadi Pak Ibu, iblis itu bisa merubah wujud dalam bentuk apapun, ya, kecuali menyerupai Nabi Muhammad SAW tidak bisa Pak Ibu, ya. Jadi Pak Ibu, Definitif Rahman, setelah mereka Bapak Ibu, ya, mengadakan musyawarah tadi ingin membunuh Rasulullah, lalu mereka pun mengutus, ya, para pemuda yang kuat, yang perkasa untuk mengepung rumah Rasulullah. Hari Kamis malam Jumat mereka sudah mengepung rumah Rasulullah, ya, dikepung. Ada yang mau pedang, mau tombak, ya, dikepunglah. Setelah dikepung, malaikat Jibril pun Bapak Ibu memberitahu, hai Rasulullah, rumah kamu akan dikepung malam ini, ya. Kamu hijrah kata Allah, ya, suruh hijrah. Lalu Bapak Ibu Definitif Rahman, setelah itu 9 pemuda tadi setelah mengepung Rasulullah pun berhasil. Rasulullah Bapak Ibu memanggil Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur Rasulullah, ya, ranjang, ya, tempat tidur Rasulullah. Disuruh gantikan, wahai Ali, kamu tidur di sini, gantikan aku tidur dan pakai selimutku yang warna hijau. Tidur Ali Bapak Ibu. Rasulullah setelah melihat, ya, para pemuda telah mengepung. Lalu Rasulullah pun membaca ayat Bapak Ibu, surah Yasin ayat ke-9, ya, hafal? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Setelah dibacakan surah Yasin tadi, Bapak Ibu, semua pemuda tertidur. Sama dengan Bapak Ibu sekarang nih. Berarti manjur. Oh, mata penjam, telinga tidak. Masya Allah, tabarakallah. Yang lebih enak pakai kacamata hitam Pak Ibu, walaupun tidur nggak ketahuan. Masya Allah, tabarakallah. Setelah dibacakan, 9 pemuda tadi tertidur. Rasulullah pun keluar Bapak Ibu, mengambil bambu lalu dihamburkan ke atas kepalanya pemuda tadi, seolah-olah menandakan mereka sudah meninggal, ya. Setelah itu Pak Ibu, Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar, ya, mengajak Abu Bakar untuk hijrah. Lalu beliau pun bersama Abu Bakar, ya, menuju ke Jabal Sur Bapak Ibu. Menuju ke Jabal Sur. Setelah itu Pak Ibu, Rasulullah pun naik jam 2 malam. Bayangkan Bapak Ibu, Jabal Sur, ya, itu batu-batunya besar, tajam, menanjak tinggi. Tengah malam tidak ada lampu, ya. Masya Allah, tabarakallah. Setelah sampai di atas sana, ya, Abu Bakar pun minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku masuk terlebih dahulu.
aku akan membersihkan ya sampah-sampah atau tulang-tulang yang ada di dalam gua. Lalu Pak Ibu, Abu Bakar pun, sahabat Abu Bakar pun Pak Ibu membersihkan gua tersebut. Setelah bersih, sahabat Abu Bakar pun Bapak Ibu menyuruh Rasulullah untuk masuk Bapak Ibu ke dalam gua. Kita lihat sebelah kiri Pak Ibu, bis antri ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih sebentar insya Allah. Jadi Pak Ibu mohon ya, kita cancel sebentar sejarah. Jadi nanti kalau turun dari bis jangan jauh-jauh dengan rombongan, jangan sampai terpisah ya. Mohon Pak Ibu, mohon maaf mendengarkan aba-aba ya yang diberitahu oleh ketua. Okay? Kalau Pak Ibu misalkan terpisah, Masya Allah jauh ya, panas, lapar. Yang mencari itu tawaf di tengah gurun nanti Pak Ibu. Jadi harus mendengarkan apa yang nanti akan disebutkan oleh rombongan ya. Sebentar Pak Ibu.